Saya asli Sidoarjo ya. Jadi saya Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian istri saya orang Gresik. Kami anak saya 5 orang. Yang nomor 1, nomor 2 mahasiswa, yang nomor 3 SMA, nomor 4 SMP, nomor 5 SD. 7 orang kami bertujuh ya, banyak. Dulu 1 orang lahir di Jepang, 1. Kemudian apalagi ya? Paling itu ya, saya staf pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian saya guru besar tahun 2020 yang tahun lalu. Kemudian saya juga di penerbitan itu saya section editor di STI ya, Sains and Teknologi Indonesia, jurnal yang terindeks Scopus ya. Kemudian kalau yang tidak terindeks Sinta 4 ya, Sinta 3 tuh lupa, Sinta 4 kayak, Sinta 3. Sinta 3 di Jurnal Pertanian Tropik, saya sebagai editor in chief. Kemudian aktivitas sehari saya banyak melakukan riset ya, penelitian. Kemudian saya pernah dapat hibah terbesar ya dalam sampai saat ini dari Newton Fund. Newton Fund LPDP, DP itu 3 tahun ya, sampai terakhir nanti tahun depan. Kemudian beberapa penelitian di RPM itu saya udah dapat semua, hampir semua skema saya pernah dapat, kecuali 1 yang belum pernah dapat tuh saya penelitian unggulan perguruan tinggi saya belum pernah. Yang lainnya semua dari penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian PMDSU, penelitian MP3I, kemudian Stranas, semua sudah pernah saya dapat. PKLN itu juga sudah. Apalagi ya, boleh itu aja lah perkenalan singkat saya. Iya, Prof. Banyak sekali pengalamannya ya, Prof. Ya, kalau untuk dokumen Scopus saya sampai sekarang punya 179. Baik, Prof. Jadi gini, Prof. Tujuan wawancara kita hari ini itu sebenarnya untuk membahas mengenai kesalahan pengolahan hutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian wawancara kali ini itu akan dimuat dalam berita untuk minggu ini di LPM Aqua sebagai agenda dari peringatan Hari Hutan yang kemarin, Prof. Jadi sebagai pengantar langsung aja ya, Prof. Saya punya narasi singkat mengenai pengamatan hutan di Indonesia yang akan saya bacakan sebagai berikut, Prof. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL dan KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar area atau sekitar 50,1% dari total daratan yang ada di Indonesia. Kemudian kehidupan flora dan fauna daratan sangat bergantung pada hutan. Karena hutan adalah habitat asli, banyak permasalahan hewan liar masuk perkampungan warga karena habitatnya yang rusak. Kemudian sehingga mereka tidak ada tempat lagi untuk tempat tinggal dan mereka akhirnya masuk ke perkampungan warga untuk sekedar mencari makan atau bahkan hanya lewat untuk mencari tempat tinggal baru. Kemudian kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non-kehutanan, perambahan, dan juga kebakaran hutan. Kemudian itu sekilas mengenai narasi tadi, Prof, yang mengenai pengamatan hutan di Indonesia. Kemudian apakah bisa kita mulai langsung, Prof? Di sini soalnya ada beberapa list pertanyaan dari tim lembaga Pers Aqua. Semoga Prof berkenan untuk menjawabnya. Ya, insya Allah. Ya, Prof. Ya, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa, nggak bisa. Baik, Prof. Ya. Yang pertama ini, Prof. Bagaimana laju deforestasi hutan di Indonesia? Seperti itu, Prof. Ya, kalau laju terakhir itu kan penurunan karena memang pandemi ya, karena pandemi itu kan turun. Tapi kalau sebelumnya itu ya, kami sih punya data ya, tapi kalau sebelum tahun 2012 itu kan sampai 1 juta per hektar per tahun gitu kan, itu kan sampai masuk MURI ya, atau Guinness Book of Record karena sangat tingginya laju deforestasi. Tetapi kan terjadi penurunan sampai tahun 2019, tetapi kita tetap deforestasi itu sumber sumber yang besar untuk penurunan luasan
hutan kita gitu. Meskipun kalau data terakhir ya, kalau itu karena memang pandemi ya, karena memang tidak ada aktivitas lagi di dalam hutan ya, makanya terjadi penurunan. Itu juga memberikan berkah ya, adanya pandemi juga laju deforestasi juga terjadi penurunan seperti itu. Jadi memang deforestasi itu menjadi salah satu ya driver untuk menurunkan luasan hutan ya. Selain juga selain itu juga perubahan tutupan lahan tadi ya, perubahan tutupan lahan. Jadi kalau hutan itu dikonversi menjadi non hutan misalnya, itu menjadi untuk melakukan untuk memulihkan kembali ya, restorasi itu juga mengalami kesulitan gitu ya. Misalnya diubah menjadi tambak misalnya, atau diubah menjadi pemukiman. Kalau pemukiman otomatis lah nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa lagi reforestasi seperti itu. Nah kemudian kita juga harus ini juga wise juga, karena di kehutanan itu tidak harus, misalnya bukan tidak harus, artinya memang sesuai dengan inilah, kalau kebijakan pemerintah kan memang ada yang perlu peruntukan yang lain ya, itu juga perlu dinegosiasi duduk bersama gitu ya. Jadi untuk dengan pemangku kehutanan, artinya ketika itu dari hutan menjadi non hutan itu juga perlu diperhatikan, karena ternyata masih banyak yang misalnya dari studi kami ya tahun berapa ya, tahun 2000 tutupan lahan 2000 sampai 2015 itu sebenarnya ada yang namanya semak, kemudian kemudian tanah kosong ya, itu sebenarnya yang kalau mau konversi ya yang itu, bukan yang berhutan. Nah yang jadi problem itu kan yang berhutan menjadi non hutan, nah itu menjadi sumber deforestasi gitu, seperti itu. Jadi tentang apalagi sekarang keluarnya ini undang Omnibus Law itu kan, wah malah lingkungan malah dipinggirkan kan, seperti itu. Nanti saya punya tulisan tentang lingkungan dan Omnibus Law, mungkin saya kirimkan lah, seperti itu. Jadi ya perlu ini juga kita pahami bahwa memang dulu kehutanan itu primadona, karena waktu itu kan boleh kita menebang log gitu ya, kayu gelondongan itu. Kalau sekarang kan nggak bisa, dan sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang mana mau ditebang gitu. Jadi sudah terfragmentasi menjadi hampir sulit kita mencari hutan yang primer ya, kecuali memang di daerah Sumatera ya, mungkin bisa di Aceh, itu bisa di Taman Nasional Gunung Leuser mungkin masih ya, masih ada seperti itu. Seperti itu ya, Prof. Jadi laju deforestasi seiring dengan pandemi itu menurun ya, Prof? Iya, memang menurun. Data dari KLHK memang seperti itu. Ya, karena memang tidak ada aktivitas ya, Pak. Meskipun kita di hutan juga mungkin paling aman lah daripada di ruangan itu. Saya berapa kali ke hutan itu ya lebih aman, karena memang kan oksigennya juga banyak gitu. Jadi meskipun juga tetap prokes ya, gitu, seperti itu. Baik, Prof. Selanjutnya ke pertanyaan kedua ya, Prof. Ya. Apakah masih terdapat penebangan hutan non liar untuk memperhatikan aspek analisis dampak lingkungan atau AMDAL, seperti itu, Prof? Illegal logging maksudnya ini? Iya, non liar. Ya kalau illegal logging masih banyak. Kapan ya? Saya akhir puasa itu ya, saya akhir April itu saya ke hutan selama 2 minggu, itu masih banyak illegal logging itu. Bahkan semakin memang untuk ini sih, untuk arang gitu ya, di hutan mangrove itu hutan arang. Terus seperti itu masih banyak gitu, dan kita melihat aktivitas illegal logging itu memang ya hampir di beberapa ya, kalau di beberapa wilayah itu seperti itu ya dari masyarakat ya, karena memang selama ini kita mengakui atau menyadari bahwa masyarakat sekitar itu adalah masyarakat yang miskin gitu ya. Ya kalau misalnya ini ya, yang misalnya dia menebang sedikit misalnya untuk keperluan ini, mungkin masih bisa di istilahnya
dimaklumi lah seperti itu. Tapi kalau itu sudah menjadi illegal logging yang itu menjadi nanti diberikan di penampung, saya ada yang ini, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan masyarakat perlu kita edukasi gitu. Makanya ada yang namanya HKM ya, hutan kemasyarakatan itu mungkin salah satu alternatif yang dibuat oleh pemerintah dan semakin diperbanyak. Jadi hutan kemasyarakatan artinya masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengelola hutannya. Jadi masyarakat itu diberi mengelola dengan hak guna ya, penggunaan lahan itu selama 35 tahun itu juga salah satu cara untuk menghentikan, atau misalnya yang berbasis kemasyarakatan, misalnya dengan silvofishery ya, kemudian atau dengan agroforestry ya, seperti itu. Jadi masyarakat itu memang ya, karena hutan itu kan milik umum ya, milik masyarakat ya, milik semua. Jadi ya, mereka juga perlu dilibatkan seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Atau misalnya ekowisata gitu ya. Jadi memang yang mereka terlibat langsung untuk pengelolaannya di masyarakat itu. Pengelolaan hutan itu ikut terlibat. Jadi kalau ada jarak misalnya masyarakat itu nggak boleh ya. Misalnya di sekitar, dulu kan ada HPH ya, hak pengurusan hutan, sekarang kan KPH ya. Jadi ya saya pikir itu juga perlu diperhatikan tentang sosial ekonomi masyarakat gitu ya. Karena dulu ya, tahun berapa ya, saya waktu mahasiswa itu tahun 96, 97 ya, itu masyarakat tuh melongo aja, bertonton kayu itu keluar dari sekitar mereka kan, dibawa truk-truk ataupun lewat sungai itu kan, besar itu kan, mereka nggak tahu dibawa kemana. Nah, sekarang kan harusnya dikembalikan lagi pengelolaan berbasiskan masyarakat seperti itu. Seperti itu ya, Prof. Ya, kalau tadi kenapa terkait dengan AMDAL itu kan, ya, itu pertanyaan kemana teh? Iya, ini Prof. Penebangan hutan ilegal yang tidak memperhatikan aspek AMDAL. Oh iyalah, ya pastilah, karena kan namanya ilegal ya. Jadi mereka itu pinter sebenarnya. Saya tuh masuk ke hutan itu, di luarnya kelihatan nggak ada masalah, tapi kalau sudah masuk ke dalam, wah itu bolong-bolong ya mereka tebangi gitu. Tapi kita nggak tahu juga ya masyarakat, karena memang susah juga gitu ya, karena ketika kita mengunjungi hutan kemudian kita masuk dari luar oke aja, tapi biasanya kita drone dulu, jadi kita tahu di dalam ternyata bolong, kosong gitu ya. Jadi ketika kita melakukan analisis vegetasi ya, kita harus yang kosong itu ya kita harus mencari yang yang sebelahnya atau yang maju lagi gitu. Jadi karena memang di dalam itu banyak yang kosong itu ditebang, bahkan fragmentasi itu luar biasa itu. Kita juga membantu beberapa kelompok ya di Kabupaten Langkat itu dengan kita membuat ini kan drone kita, kemudian kita nanti berikan analisis ke DPRD gitu ya, ke DPRD bahwa terjadi penjarahan hutan yang luar biasa. Masyarakat di situ yang menanam tapi tidak menikmati, tapi orang lain yang menebangi gitu. Jadi ya pasti tidak memperhatikan aspek lingkungan, karena kan namanya juga penebangan liar. Dan satu lagi yang sering dilupakan orang, kalau adanya penebangan itu hutan sebagai penyimpan untuk menyerap karbon, itu kita juga stok karbon juga berkurang gitu ya. Memang itu above ground biomass ya, biomasa yang di atas gitu ya. Meskipun biomasa di bawah tetap ada, tetapi kan kita kehilangan seperti itu. Kita kehilangan hutan mangrove sebagai penyerap karbon dioksida. Dengan adanya penebangan itu ya otomatis berpengaruh pada kita. Kita semakin dengan perubahan iklim seperti ini, kita juga semakin panas dan kita juga mengalami kerugian gitu, karena kita menanam tidak sebanding dengan yang ditebang gitu. Berapa ya coba aktivitas penanaman kita kan, jadi dibandingkan yang ditebang itu. Dan itu memang persoalan serius illegal logging itu di negara kita. Baik, Prof. Jadi dapat saya simpulkan tadi masih banyak terdapat illegal logging yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat perlu diedukasi seperti itu ya, Prof? Iya, jadi memang masyarakat itu perlu kita datangi, kemudian kita jelaskan bahwa kalau mereka itu ya
kita edukasi dengan baik. Itu ada kejadian di Desa Lubuk Kertang itu, mereka malah menebangi kelapa sawitnya kemudian diganti dengan hutan gitu. Itu kan artinya kesadaran tinggi. Jadi yang tadinya itu hutan ya, kemudian mereka ditebang oleh perusahaan, kemudian ditanami kelapa sawit. Nah, kemudian gantian mereka kelapa sawitnya itu ditebang, kemudian ditanami dengan dihutankan kembali. Nah, itu kan jarang kan, jarang, hampir jarang lah kalau kita temui di masyarakat. Tetapi mereka itu mengerti karena masyarakat itu sangat bergantung kepada hutan untuk mata pencarian kan. Misalnya berburu atau perikanan ya, perikanan tangkap ya, perikanan budidaya juga seperti itu. Jadi mereka mengerti kalau saya dulu sekolah di Jepang ya, itu ada pepatah orang Okinawa itu namanya no forest no fish ya. Jadi, kalau tidak ada hutan tidak ada ikan gitu ya, seperti itu. Artinya kalau hutannya rusak ya otomatis mereka kesulitan mendapatkan ikan. Nah, seperti itu. Itu kan ketergantungan masyarakat terhadap hutan itu sangat tinggi. Selanjutnya pertanyaannya yaitu berdasarkan pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan ekosistem darat, terutama bagi sumber daya kehutanan sendiri, sudah sejauh mana untuk bisa mencapai target pemanfaatan secara berkelanjutan seperti itu, Prof? Ya, kalau kita lihat sekarang ini ya, dengan dengan kondisi yang ada hutan kita memang belum bisa mencapai itu. Jadi sustainable forest management, pengelolaan hutan yang berkelanjutan itu belum kita dapatkan. Sudah terbukti dengan laju deforestasi ya. Kemudian perubahan tutupan lahan itu kan juga menunjukkan bahwa sustainable forestry itu belum tercapai. Kelestarian pengelolaan hutan yang lestari itu dan berkelanjutan itu belum bisa kita raih gitu. Meskipun sistem pengelolaan hutan ya, kita dengan adanya sistem silvicultur itu sudah banyak, tetapi memang banyak faktor gitu ya. Jadi banyak faktor yang terlibat di sini. Jadi nggak hanya ini juga. Jadi kita kebijakan sih peraturan sudah banyak, tapi melaksanakan itu yang penting. Jadi pengawasan, kemudian monitoring, evaluasi itu sangat penting sehingga pengelolaan hutan berkelanjutan itu bisa kita raih. Jadi kalau di sistem di hutan darat itu ada kita kenal sistem TPTI kan, tebang pilih tanam Indonesia, tapi kan diplesetkan tebang pasti tanam insya Allah kan ya, seperti itu. Jadi adanya seperti tadi, kalau tebang sih pasti, tapi tanamnya insya Allah. Tadi yang harusnya tebang pilih tanam Indonesia kan tidak terjadi. Faktanya apa ya, sampai sekarang kita juga merasakan seperti itu ya Mas. Kalau kita berkunjung atau pergi ke hutan untuk riset ya, kita bisa melihat terjadinya banyak fragmentasi dan sustainable forest management itu, pengelolaan yang berkelanjutan juga sebenarnya sudah ada di sistem pengelolaan Indonesia, cuma kurang dilaksanakan dengan baik seperti itu. Jadi memang ya perlu keseriusan sebenarnya. Kalau kita lihat dengan kondisi fakta hutan kita hari ini ya, harusnya menyadari bahwa hutan itu sumber daya alam milik semuanya. Jadi nggak bisa kita serahkan dulu seperti dulu adanya ke HPH gitu, sampai satu pengusaha itu memiliki 1 juta hektar gitu kan. Dan itu kan masih ada dulu sampai sekarang lah gitu, HPH. Tapi kan itu sudah tidak ini lagi. Kemudian ketika hutan itu rusak, diberikan ke Inhutani yang dulu kan, tapi kan sekarang tidak, mereka konversi menjadi kelapa sawit kan. Coba kita lihat, kalau dulu ya saya pertama kali datang ke Medan itu tahun 2000-an, itu ke Riau itu kanan kiri masih hutan, sekarang sudah enggak kelapa sawit seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak kelapa sawit juga merupakan komoditas utama yang itu juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tetapi yang menjadi concern kita adalah perubahan tadi yang tadinya, karena hutan itu yang heterogen itu tidak bisa digantikan dengan hutan tanaman gitu ya, hutan tanaman ataupun kelapa sawit yang monokultur itu tidak bisa secara ekosistem ya, ekosistemnya nggak bisa gantikan seperti itu. Jadi memang tetap hutan itu yang terbaik ya. Tentu yang terbaik untuk bisa menghasilkan oksigen maupun menyerap karbon dioksida dan manfaat-manfaat yang lain ya, seperti itu. Sekali manfaatnya ya. Oh iyalah, pastilah.
masyarakat dulu kan, coba kita lihat dulu kan, masyarakat kita kan ada perladang berpindah, tapi kan hutan tetap lestari kan, tidak ada masalah. Tetapi ketika masuknya perusahaan-perusahaan besar yang itu orientasinya adalah orientasi adalah keuntungan, dan itu tidak lagi melihat itu ya, hampir lah kalau kita katakan studi-studi itu menunjukkan perusahaan-perusahaan itu hanya profit oriented aja. Tadi untuk makanya kan mereka sampai memplesetkan tebang pasti tanam insya Allah kan, karena memang penanaman itu yang paling ini ya. Jadi kita tuh harus istilahnya belajar pengalaman kegagalan masa lalu untuk menatap masa depan gitu kan. Bagaimana kegagalan misalnya kegiatan rehabilitasi, restorasi itu kan kita bisa melihat, tapi untuk menatap masa depan ya kita perlu belajar pengalaman itu, tapi tidak mengulangi lagi kan. Kan kalau kita ingin tahu dalamnya laut kan tidak perlu kita tenggelam bersama kapal kan. Istilahnya kan gitu kan, untuk mengetahui dalamnya laut kan tidak perlu kita harus bersama-sama kapal tenggelam gitu kan. Yang kita kalau ingin bawa pengelolaan hutan itu yang lestari itu ya itu harus menjadi ini program utama gitu. Apalagi sekarang dengan perubahan iklim ini kan kita bisa merasakan. Seperti itu ya, Prof. Ya. Kita lanjutkan saja ya, Prof, pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja dan bagaimana peran dari masing-masing stakeholder dalam mengelola hutan? Seperti itu, Prof. Ya, pertama kan pemerintah itu kan yang diberikan amanah kan. Kalau pasal 33 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalam itu? Lupa saya. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya milik negara dan digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat kan. Berarti ada pemerintah kan harus memberikan kebijakan yang baik gitu kan. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu benar-benar menjadikan hutan itu sebagai sumber daya alam yang itu digunakan untuk kemakmuran rakyat dan untuk modal pembangunan kan, bagi lembaga penelitian universitas yang bisa menggunakannya untuk keperluan riset, dan itu risetnya yang bisa untuk hilirisasi, artinya bisa digunakan untuk manfaat yang sebesarnya untuk kembali ke masyarakat itu kan. Sementara ini kan kita kan seperti Menara Gading ya di universitas itu kan, tidak, hasilnya itu tidak kembali ke mereka tidak menikmati dengan baik. Tapi memang sekarang sudah mulai kan dengan hasil hutan non kayu gitu kan. Kemudian juga kalau kita bicara misalnya karbon kan, masyarakat juga nggak ngerti ya, makanya kita jelaskan bahwa kalau ini dikelola dengan baik kan, itu kan nanti manfaatnya kembali kepada mereka. Nah, bagi LSM itu juga bisa memperjuangkan bukan memperjuangkan, artinya hutan ini adalah hutan ini penting untuk semua gitu ya. Kemudian juga untuk bagi perusahaan-perusahaan itu harus menyadari orientasinya itu tidak hanya profit oriented, tapi juga bagaimana kelestarian itu yang penting. Kalau bagi mereka kan misalnya sudah dikasih rencana tebangan tahun 2021 kan dan 2022, makanya kan ada namanya daur kan. Daur itulah siklus ya, ketika melakukan pengelolaan itu ada siklusnya, misalnya 20 tahun, 25 tahun. Nah, setelah selesai 20 tahun itu harusnya masih ada lagi kan fisiknya hutannya, tapi ini kan nggak ada gitu. Jadi kemana? Jadi tidak lagi memperhatikan asas-asas kelestarian pengelolaan, sehingga ketika kembali ke 25 tahun hutannya kemana gitu. Jadi ya itu perlu diperhatikan lagi. Jadi mengelola hutan itu juga tidak bisa sendiri, tapi juga semua stakeholder itu bisa berperan gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang disusun selama ini ya oleh pemerintah itu harusnya dilaksanakan secara konsekuen gitu. Jadi tidak hanya misalnya kalau untuk perusahaan itu diberikan kemudahan gitu ya, seperti itu ya. Tidak boleh, tapi harus dilaksanakan peraturan itu. Tapi masalahnya di kita itu kan gitu, ada peraturan yang diubah gitu kan. Itu kan yang nggak boleh kan. Ya peraturan itu dilaksanakan, kalau diubah kan ya itu yang berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya pengelolaan itu daurnya rotasi tebang gitu, maksudnya kan ada rotasi kan misalnya tebang itu ada 20 tahun kan, untuk otomatis ada rotasi yang kedua.
Nah, rotasi kedua fisik hutannya nggak ada apa yang mau dikelola lagi kan. Nah, seperti itulah maksud saya. Jadi kelestarian itu ke sana. Jadi arahnya nanti untuk yang daur kedua itu masih ada. Nah, itu dikelola lagi dan itu memang butuh keseriusan gitu. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Semua itu harus dilakukan gitu. Kalau enggak ya kita nanti akan ini kan, sementara negara lain hutannya masih bagus, lestari, kita nggak punya. Nanti kita beli dari negara lain gitu ya, jadi yang jauh lebih mahal. Jadi hutan ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaat dengan baik, kan kita tidak membayar ke Allah kan, sudah ada dan kita tinggal memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, dengan lestari. Jadi tidak ada yang membayar gitu. Jadi sudah ada dan itulah sebenarnya modal yang sangat besar sebenarnya di dalam hutan itu kan berbagai macam manfaat kan. Nanti misalnya kan sekarang untuk apa obat-obatan kan bisa memanfaatkan dari tanaman kehutanan kan. Jadi seperti itu bisa, jadi banyak sekali ya. Jadi kita menggabungkan biasanya kan manfaat tangible dan intangible kan gitu, atau manfaat untuk kayu dan non kayu biasanya seperti itu. Baik Prof. Jadi peran stakeholder itu sangat penting dan perlu diperhatikan ya Prof dalam mengelola hutan. Iya, artinya memang ya, Prof. Betul, semua itu harus berperan gitu. Semua harus ada tupoksinya sendiri-sendiri kan, tugas dan fungsinya sendiri kan. Ini tugasnya ini, jadi tidak boleh bukan tidak boleh, sebenarnya ya harus menyesuaikan lah tugasnya pemerintah ya, tidak hanya sekedar regulator, tapi juga benar-benar menerapkan peraturan yang dibuat itu untuk ditegakkan gitu. Jadi tidak hanya untuk misalnya seremonial saja. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Iya, silakan. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mengenai konflik nih, Prof. Dalam pengelolaan hutan, apakah terdapat konflik atau hambatan yang biasa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Itu, Prof. Ya, kalau konflik itu kan biasanya dengan ini ya, dengan karena itu kan tanah adat gitu ya, ataupun konflik dengan satwa gitu kan, gajah ataupun harimau itu kan yang beberapa kali muncul itu kan. Kalau yang di harimau itu kan karena habitatnya rusak, makanya dia mendatangi perkampungan masyarakat di situ. Gajah juga seperti itu kan. Jadi kalau dia kan harusnya habitatnya dalam hutan, tapi rumah dia rusak gitu ya. Ya dia mencari yang lain ya, makanya mendatangi masyarakat. Jadi konflik itu kan berarti yang ada yang salah gitu kan. Di hulu lah sebenarnya harusnya itu kan. Dulu itu kita benahi, jadi tidak ada kata terlambat. Tadi saya katakan bisa, hutan itu bisa kita kelola dengan baik, asalkan tadi sebenarnya itu asal ada kemauan kan. Hutannya itu sudah ada, kemudian kalau terjadi konflik ya bisa diselesaikan, kita cari akar masalahnya. Kalau dengan satwa itu kan mudah ya, karena hutannya memang rusak, habitatnya ya kita perbaiki ya, harus kita rehabilitasi, restorasi, nah baru nanti dikembalikan lagi, mereka kembali ke habitatnya. Tetapi kalau konflik misalnya konflik yang ada beberapa itu yang ini perubahan tutupan lahan ya misalnya, nah itu juga diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, itu juga ada konflik seperti itu. Jadi masyarakat juga banyak juga yang tidak mengendaki, mereka tetap mengendaki hutan ya. Tapi kan ada beberapa perusahaan swasta itu yang mendapatkan itu. Memang tujuannya harusnya kan yang APL, areal penggunaan lain. Tapi kan yang namanya pengusaha itu kan nggak mau kalau nggak ada kayu. Saya tahun berapa tuh ya? Tahun 2000 lupa ya, 2017 atau 16 saya pernah ke Labuan Batu. Itu pinter pengusahanya itu ya. Jadi yang hutannya itu diubah menjadi bukan langsung sawit itu, tapi diubah menjadi ini padi. Nah itu kan positif kan, karena kita kan semuanya makan nasi itu kalau jadi padi. Tapi padinya nggak tumbuh, nanti setelah padinya habis digantilah menjadi kelapa sawit ya, seperti itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan bahwa harusnya tidak boleh seperti itu kan. Kalau itu masalahnya hutannya tuh ditebang itu dan ada beko gitu ya, nggak tahu apa bahasa ini beko, artinya alat-alat berat itu masuk ke dalam hutan gitu. Jadi memang benar-benar saya ada ini ya videonya, saya waktu itu diundang oleh Kapolda Sumut untuk melihat kegiatan rehabilitasi, tapi sudah ini
tidak sesuai dengan mereka tidak melakukan penanaman, mereka melakukan pengayaan aja, pengayaan yang sudah ada. Jadi kita bisa melihat memang persoalannya kompleks, saya lihat itu ya. Jadi enggak ya harus dilihat kontrak awalnya bagaimana kegiatan tersebut, tapi kita bisa melihat memang para pengusaha itu cerdik ya, bukan apa. Jadi yang mereka kan tahu kalau langsung ditanami kelapa sawit ada resistensinya ada, tetapi kalau ditanami padi mungkin masih inilah. Nah, kita kan makan nasi gitu. Tapi setelah itu dirubah lagi, bahkan di pematangnya itu ditanami kelapa sawit. Jadi seperti itulah kondisi kita, nasib hutan kita gitu ya. Baik Prof, jadi konflik itu bisa menghambat pengolahan hutan ya Prof? Iya, makanya harus diselesaikan dulu sehingga tidak ada lagi seperti itu. Jadi kalau dengan satwa ya itu tadi ya, karena habitatnya diperbaiki gitu ya, dipulihkan kembali. Jadi kegiatan pemulihan habitat itu salah satu yang penting bagi kita. Kami sedang melaksanakan studi ya, tapi khusus di hutan mangrove itu seluruh Indonesia kita melihat kita membuat digitasi peta, belum terbit ya, insya Allah nanti kita terbitkan itu ya, jadi seluruh Indonesia, sehingga nanti kita sebenarnya ingin membantu pemerintah, yang mana sih daerah itu yang high restorable gitu kan, yang mana yang itu memang tinggi, medium dan low. Kalau low ya nggak usah lagi gitu, kalau sudah di hutan itu dirubah menjadi perumahan misalnya itu jadi pertanian, ya susah lagi kita ubah. Tapi kalau itu misalnya menjadi yang komoditas misalnya itu ya itu masih bisa lah. Dari tambak yang itu terbengkalai ataupun misalnya tanaman yang lain yaitu tidak menguntungkan ya dirubah lagi menjadi hutan. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit sebenarnya, ada kemauan ya bisa itu. Dan yang penting kan sekarang ada Google Earth Engine itu kan lebih mudah, kita bisa mengetahui penggunaan lahan itu dari tahun ke tahun, bisa tahu ini dulunya apa. Sekarang contoh ada perkebunan kelapa, ini kan kita nggak tahu ya, kita dengan bantuan Google Engine itu kita bisa menelusuri, oh dulunya nih hutan gitu ya. Kemudian baru kita inikan lagi, oh ini dulunya hutan, berarti kita bisa hutankan lagi yang dulunya kelapa sawit, yang dulunya apa misalnya perkebunan yang itu, jadi bisa kita telusuri lagi, jadi jejaknya itu tahu gitu, bisa. Jadi Google Earth Engine itu bagus sekali gitu. Kita bisa tahu dulunya itu apa, kemudian ketika terjadi kerusakan itu kita bisa kita bisa runut lagi gitu, di flashback ke yang lalu itu ketahuan, oh ini dulunya hutan memang ya, udah bisa kita telusuri lagi gitu. Seperti itu ya Prof. Terus ini Prof, mengenai sebenarnya itu syarat pengolahan hutan yang baik itu seperti apa Prof? Itu bagaimana gitu Prof? Mohon maaf diulangi apa? Syarat pengolahan hutan yang baik itu bagaimana Prof? Ya sebenarnya di dalam sistem silvicultur itu sudah ada sistem pengolahan hutan itu yang baik seperti apa. Jadi yang pertama harus kita ketahui jenis hutannya itu apa dulu kan. Misalnya hutan hutan gambut kah, kemudian rawa gambut, hutan mangrove, kemudian hutan darat. Nah, setelah kita ketahui nanti kita ketahui karakteristik hutannya. Apakah nanti itu tebang pilih, tebang habis, atau apa seperti apa. Kalau misalnya untuk hutan tanaman industri kan jelas itu tebang habis. Nah, nanti permudaannya dengan apa? Permudaan buatan atau permudaan alam. Nah, seperti itu. Setelah kita ketahui itu, baru nanti sistem pengelolaannya itu sudah ada semua di peraturan itu ya, sistem pengelolaan hutan Indonesia itu ya. Kalau yang hutan darat itu TPTI, meskipun ada TJTI, tebang jalur tanam Indonesia, itu kan modifikasi aja, tapi sebenarnya bisa. Kalau hutan mangrove itu pohon induk gitu kan, jadi ada disisahkan, jadi tidak ditebang habis, tapi disisahkan nanti sebagai penghasil penghasil anakan gitu. Jadi ya dalam peraturan itu ya dilaksanakan saja. Yang menjadi problem itu kan ketika
sudah ada aturannya tidak mau mentaati aturan itu, sehingga yang tebang pilih jadi tebang habis. Nah, itu kan. Kemudian yang arealnya apa kawasan lindung ditebangi juga. Nah, itu kan jadi problem gitu. Jadi sebenarnya monitoring evaluasi itu yang selama ini kurang berjalan dengan baik, sehingga ketika terjadinya pelanggaran itu ya sepertinya dibiarkan saja gitu, tidak di apa ya, tidak di apa ya, bukan ditegur, rasanya dilaksanakan aturan-aturan itu. Bahkan ketika ada apa ya, dulu saya ingat guru besar di IPB itu kan yang apa terjadi kebakaran hutan kan malah beliau jadi tersangka itu, meskipun nggak lagi kan, karena beberapa apa perusahaan-perusahaan yang membakar hutan. Jadi membakar ini sebenarnya bukan hutannya nggak ada lagi. Jadi sisa-sisa untuk apa untuk membuat land clearing itu dengan dibakar, karena itu yang paling murah gitu. Tapi tidak menggunakan dengan apa mekanis seperti itu. Jadi kalau syaratnya ya tadi kemudian juga harus dipatuhi ketika memang dalam 1 tahun itu yang ditebang berapa hektar ya harus dipatuhi. Kemudian nanti kalau sudah ditebang harus misalnya melakukan kegiatan penanaman agar bisa rotasi bentuk yang ditebang ya harus dilaksanakan gitu. Jadi pengawasan itu sangat penting. Pengawasan dan kemudian juga ya melibatkan masyarakat gitu. Di masyarakat juga harus dilibatkan sehingga masyarakat itu juga bisa merasakan manfaat hutan itu. Baik, Prof. Kemudian ini, Prof, program apa saja yang biasanya digagas oleh stakeholder dalam upaya melindungi hutan? Gitu, Prof. Oh ya banyak sebenarnya kan, kalau ada yang dana CSR itu kan bisa juga. Kemudian juga sebenarnya kalau apa stakeholder itu kan tergantung ya, misalnya kalau pemerintah ya mereka memiliki program sendiri ya. Kemudian juga untuk LSM juga program sendiri, universitas juga biasanya ya saling mengisi gitu lah, saling mengisi antara stakeholder itu agar hutan kita tuh bisa lestari gitu. Nah masalahnya kan seringkali tidak ada koordinasi gitu kan. Jadi ketika pemerintah ini kemudian yang lain melakukan yang sama, tapi ternyata juga tidak mendapatkan apa, tidak sinkronisasi gitu, tidak sinkron. Jadi harusnya memang antara stakeholder itu harus berdiskusi, bertemu, minimal bertemu lah, kemudian mendiskusikan mau diapakan atau bagaimana pengelolaan hutan yang lestari gitu ya, yang sesuai. Sebenarnya pengelolaan itu sudah jelas itu. Nah, bagaimana setiap stakeholder itu bisa menjalankan perannya masing-masing gitu. Jadi misalnya untuk LSM ya, kalau memang terjadi melihat pengelolaan yang ugal-ugalan misalnya, itu ya harus menyampaikan datanya. Universitas juga bisa memberikan istilahnya datanya, kemudian juga pemerintah, sehingga nanti bisa berembuk dan ada kesepemahaman gitu, kesepemahaman hutan. Jadi bagaimana agar hutan kita tuh bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Baik, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya. Di Indonesia sendiri, apakah masih banyak hutan yang belum dikelola? Seperti itu, Prof. Nggak dengar saya pertanyaannya. Oh, di Indonesia sendiri, apakah masih banyak hutan yang belum dikelola, Prof? Kalau belum dikelola kan berarti hutan alami ya, primer ya. Ya masih ada, masih banyak sebenarnya. Ya hutan-hutan yang termasuk dalam KSA, kawasan suaka alam, kemudian hutan-hutan lindung ya, itu kan belum dikelola dengan baik. Tapi memang peruntukannya untuk konservasi, untuk kelestarian alam, dan untuk kawasan suaka marga, suaka alam, kemudian kawasan lindung ya, memang tidak dikelola, dikelolanya itu ya difungsikan untuk konservasi itu, dan konservasi ya seperti itu. Bukan karena kan di kita itu kan ada ada 3 ya. Yang pertama itu hutan itu berarti hutan lindung ya, termasuk dalamnya adalah kawasan konservasi, kemudian suaka alam, kemudian hutan produksi. Hutan produksi itu ada hutan produksi tetap dan produksi terbatas.
Kemudian yang ketiga APL, area penggunaan lain. Nah, area penggunaan lain itu biasanya yang digunakan untuk konversi itu. Jadi itu yang dibuat oleh KLHK. Jadi KLHK membuat klasifikasi itu. Otomatis yang selama ini dikelola ya hutan produksi dan hutan APL. Tetapi hutan kawasan lindung, kawasan konservasi ya dibiarkan saja karena memang itulah fungsinya. Jadi harus dijadikan kawasan konservasi. Kalau kawasan konservasi kan memang tidak ada aktivitas penebangan ataupun aktivitas yang itu untuk mengekstrak hasilnya, tidak ada seperti itu. Dan itu sebenarnya lebih mudah ketika memang mengalami kerusakan ya direstorasi, direhabilitasi lah kawasan lindung itu paling mudah karena memang itu sudah dilindungi, jadi ya mudah untuk kepemilikannya jelas gitu, land tenure-nya jelas, yaitu milik pemerintah tuh, kawasan hutan kan disebut dengan kawasan hutan. Kan ada kawasan, ada non kawasan. Kalau kawasan kan istilahnya ada reboisasi atau rehabilitasi. Kalau yang non kawasan kan penghijauan gitu, seperti itu. Baik, Prof. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Ya, silakan. Sistem monitoring seperti apa yang digunakan dalam pengelolaan hutan? Seperti itu, Prof. Ya kan kalau di dalam kita melihat tata kelola atau tata kelaksanaan kan sebenarnya ada jelas ya, misalnya nanti istilahnya sistemnya sudah ada, misalnya H-1 itu 1 tahun sebelum penebang itu ada namanya inventarisasi tegakan sebelum penebang ITSP dan penebangan. Nah, setelah melakukan penebangan kan nanti ada yang namanya kegiatan permudaan. Nah, kegiatan permudaan itu harus dimonitoring apakah benar melakukan kegiatan permudaan sehingga nanti hutannya itu bisa kembali lagi, ekosistemnya juga kembali lagi ke semula. Jadi di dalam sistem pengelolaan hutan itu sudah ada semuanya, urut-urutannya sudah ada. Jadi tinggal melaksanakan saja sehingga itu bisa berkelanjutan gitu. Baik, Prof. Mengenai kesalahan pengelolaan hutan ini, Prof. Tentunya ada dampak utamanya kan, Prof, dari kesalahan pengelolaan hutan. Dampak yang paling fatal itu seperti apa, Prof? Itu. Ya, banyak sebenarnya. Pertama kehilangan kita biodiversitas kan. Biodiversitas flora fauna kita juga kehilangan. Kemudian menimbulkan konflik tadi antara satwa dengan manusia itu kan. Kemudian juga penghasil karbon juga itu kan. Kemudian juga manfaat yang lain ya, kita secara ekonomi juga masyarakat juga banyak mengalami termasuk yang dalam dirugikan gitu kan, karena pengelolaan yang salah. Masyarakat juga karena masyarakat itu tinggalnya lebih banyak di sekitar hutan itu kan tidak dilibatkan ya, jadi mereka juga mengalami kerugian. Kemudian ya yang berikutnya adalah penurunan ini luasan hutan kita ya. Hutan kita makin berkurang. Kalau dulu tahun berapa itu sekitar kita itu punya sekitar 130 kan, kalau 130 juta hektar, sekarang kan tinggal 94-an ya. Memang terjadi penurunan luasan yang sangat signifikan ya. Dan itu juga ya terlepas dari aspek pembangunan yang itu di perubahan tutupan lahan memang untuk demi kepentingan pembangunan yang tidak bisa dielakkan ya, tapi kita bisa melihat sebagian besar itu kan masih bisa sebenarnya laju deforestasi tidak sampai sebesar itu gitu. Tapi kan ternyata tidak ya, tidak bisa kita capai seperti itu ya. Sehingga hutan kita juga mengalami kemunduran yang sangat besar. Baik, Prof. Ini menginjak pertanyaan yang terakhir, Prof. Yeah. Sebagai mahasiswa atau masyarakat secara umum, mungkin ada yang bisa kami lakukan nggak, Prof, untuk membantu menjaga hutan seperti itu, Prof? Ya banyak sebenarnya kan. Kalau mahasiswa kan misalnya ya kalau giat melakukan penanaman itu yang paling penting kan, menanam gitu. Kegiatan penanaman, kemudian yang
yang kedua ya melakukan edukasi dengan masyarakat bahwa fungsi hutan itu sangat penting. Jadi untuk tidak hanya fungsi ekonomi ekologis saja, tetapi juga bagaimana hutan itu memainkan peran yang penting ya dari masa dulu sampai sekarang dan masa depan kita, terutama untuk berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi untuk menyerap karbon dioksida itu yang penting ya, dan bahkan itu menjadi prioritas lah, sehingga kita juga bisa memiliki udara yang segar gitu ya. Jadi kita juga ingin masyarakat itu berperan untuk yang bersama-sama menjaga hutan gitu, dan yang ada. Jadi kegiatan-kegiatan mengikuti kegiatan restorasi rehabilitasi itu agar bisa mengembalikan fungsi hutan. Mahasiswa juga seperti itu ya. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan yang itu untuk konservasi itu juga kalau bisa diikuti gitu ya, sehingga jadi beban itu tidak hanya di tangan pemerintah, tapi juga masyarakat dan mahasiswa juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi yang namanya stakeholder kan juga termasuknya di dalamnya mahasiswa perguruan tinggi itu bersama-sama bagaimana kita bisa menjaga hutan kita gitu. Baik, Prof. Karena list pertanyaannya sudah habis nih, Prof. Mungkin dari rekan saya sendiri, apakah ada pertanyaan untuk Dianisa? Kalau dari saya sudah cukup. Tadi sudah banyak banget dari pertanyaannya dan sudah terjawab semua juga. Terima kasih. Kalau dari Prof sendiri bagaimana, Prof? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya cukup lah dulu. Cukup ya, Prof. Sepertinya wawancara kali ini kita menyangkut banyak hal, Prof. Wawasan kita jadi bertambah seperti itu, Prof. Baik, Prof, kalau gitu bisa kita cukupkan ya, Prof, buat wawancara hari ini. Iya, boleh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mohon maaf dan juga rekan saya apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga wawancara kali ini bisa bermanfaat untuk yang lain, Prof, setelah nanti menjadi sebuah berita. Seperti itu, Prof. Salam sehat dari kami, Lembaga Pers Mahasiswa Aqua. Sekian, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Ya, selamat. Nanti hasil itunya bisa saya dapat lah ya, hasil liputannya itu ya. Iya, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lah ya. Iya, terima kasih ya, Prof. Yeay, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Rina. Izin live ya, Kak. Dadah.